Bapa. Kami masuk ke hadirat-Mu Bapa. Ini kami Tuhan. Mengucap syukur Tuhan punya Allah kami yang baik. Kau baik Tuhan. Kami mau bawa hati kami Tuhan untuk mendekat padamu Bapa. Ini hati kami. Kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kami yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu, yes, terima kasih Tuhan, menopang hidupku. Saat kami dalam ketakutan, dan Kau hadir. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidup dan untuk selamanya. Kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sebab Kaulah Tuhan, Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti
setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku, yes. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau sebab kesetiaanmu Tuhan sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya bukan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Biar musik memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu Bapa. Oh, Allah yang setia, Kau selalu ada Bapa. Mengucap syukur Tuhan. Kami mau naikkan pujian ini lebih lagi Tuhan. Sama-sama kita katakan buat Tuhan, Kaulah kami yang setia Bapa. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingat, sebab kesetiaan-Mu Tuhan sungguh terbukti di sepanjang hidupku selamanya. Kami Tuhan, haleluya, melayani dan mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kau yang setia dan berjanji tak sekalipun Kau ingat, dan kesetiaan-Mu Tuhan Kau sungguh terbukti di sepanjang hidup selamanya. Oh, bukan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia, Kau Allahku yang setia, Kau Allahku yang sebab Kau setia Bapa. Kau Allahku yang setia. Kau setia. Kami masuk lebih lagi ke hadirat-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, satu-satunya pegangan kami Bapa, kekuatan kami Tuhan. Oh, satu-satunya yang kami percaya. Sama-sama kita katakan, ku ingat selalu janji-Mu, takkan Kau tinggalkanku.
ada wajahku, di hatiku tersimpan seluruh janjimu. Tuhanlah penolongku, menjaga jiwaku di setiap waktu. Ku tidak takut, Kau tahu semua yang terjadi. Takkan Kau biarkan ku sendiri. Kaulah kekuatanku, Kau kekuatan kami. Ku ingat selalu janji-Mu, Kau takkan tinggalkan kami Tuhan. Takkan Kau tinggalkanku di tangan-Mu. Ada wajahku, di hatiku tersimpan semua janji-Mu. Tuhanlah penolongku, menjaga jiwaku di setiap waktu. Ku tidak takut, Kau tahu semua yang terjadi. Takkan Kau biarkan ku sendiri. Kaulah kekuatanku, Tuhanlah penolongku, menjaga jiwaku di setiap waktu. Ku tidak takut, Kau tahu semua yang terjadi. Takkan Kau biarkan ku sendiri. Kaulah kekuatanku, Tuhanlah penolongku, menjaga jiwaku di setiap waktu. Dan kami tak takut. Oh, Kau tahu semua yang terjadi. Takkan Kau biarkan ku sendiri. Kaulah dan Kau Tuhan, Tuhanlah penolongku, menjaga jiwaku di setiap waktu. Ku tidak takut, Kau tahu semua yang terjadi. Takkan Kau biarkan ku sendiri. Kaulah Kau penolong, Kau menjaga jiwa kami. Kami tidak takut, Kau tahu semua yang terjadi. Takkan Kau biarkan ku sendiri. Kaulah kekuatanku, Tuhanlah penolongku, menjaga jiwaku di setiap waktu. Ku tidak takut, Kau tahu semua yang terjadi. Takkan Kau biarkan ku sendiri. Kaulah kekuatanku. Dan kami mau bilang ke kekuatan kami Tuhan. Kau kekuatan kami. Haleluya. Tuhanlah penolongku, menjaga jiwaku di setiap waktu. Ku tidak takut, Kau tahu semua yang terjadi.
terjadi, takkan kau biarkan ku sendiri. Kaulah kau penolong kami Tuhan, penjaga jiwaku di setiap waktu. Kau tahu semua yang terjadi, takkan kau biarkan ku sendiri. Kaulah kekuatanku, Kau kekuatan kami Bapa, Kau kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Satu-satunya pegangan kami percaya Engkau Bapa sepenuhnya Tuhan, seluruh hidup kami Bapa. Hanya padamu Tuhan, Kau pegangan kami Bapa. Kami tahu Tuhan, kami takkan sendirian Tuhan, sebab Kau beserta kami. Haleluya. Sebab itu kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan, mari naikkan syukurmu buat Tuhan, mari naikkan suaramu buat Tuhan, bawa hatimu buat Tuhan. Ini pujian penyembahan kami Tuhan, sebab dengan apa kami balas kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian kami Bapa, perisai iman kami Tuhan, Allah kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami tahu Tuhan, kami kan aman Bapa, karena Kau beserta kami. Ini kami Tuhan. Oh, oh. Kami mau sembah Tuhan. Terima kasih, terima kasih Bapa. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, dan Kau tak tergoyahkan Tuhan. Kau tetap Allah. Sama-sama kita katakan, ku sembah Engkau Yesus, sebab hanya Engkau, hanya Engkau satu-satunya Allah, dan tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah,
tergoyahkan Tuhan, tak tergoyahkan, Kau tetap. Oh, dan kami sembah Tuhan, ku sembah Kau, Yesus hanya Kau. Tetap tak tergoyahkan, Kau tetap. Oh, sama-sama katakan sekali lagi buat Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus, hanya Engkau, Allah di satu-satunya yang kami sembah, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, semuanya Kau tetap Allah, walau dunia dan semua bergoncang, tapi Kau tetap Generation, apa kabar kalian hari ini? Selamat hari Minggu ya. Walaupun kita jauh, kita cuman bisa lihat jauh-jauhan, tapi kasih Tuhan tidak pernah jauh dalam hidup kita. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan masih boleh memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bantu kami untuk fokus, untuk menyiapkan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin teman-teman. Hari ini aku akan share sesuatu tentang iman dan menghormati Tuhan. Ya, sekali lagi tentang iman dan menghormati Tuhan. Yuk, mari sama-sama kita buka ayat Alkitab kita di Mazmur 112 ayat yang ke-1. Hari ini saya pakai terjemahan dari Berita Baik. Jadi mungkin sedikit berbeda dari terjemahan Alkitab teman-teman yang ada di handphone mungkin, di buku mungkin. Jadi saya pakai terjemahan yang beda, tapi berkatnya sama. Amin. Ya, yuk buka Mazmur 112 ayat yang pertama. Pujilah Tuhan, berbahagialah orang yang menghormati Tuhan, yang orang suka menaati perintahnya. Nah, teman-teman, iman yang benar seharusnya membawa kita semakin menghormati Tuhan. Dan kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, seharusnya kepercayaan kita itu membawa kita semakin menghormati Tuhan. Nih, aku ada contoh nih, kalau misalnya Bapak Jokowi ya, kita tahu Bapak Jokowi itu adalah presiden kita, ya, dia yang nomor 1 di Indonesia. Nah, maka pasti kita akan menghormati Bapak Jokowi. Ya, nggak mungkin kita semena-mena sama beliau ya. Pasti kita akan menghormati, kita akan segan sama beliau, kita nggak mungkin sembarangan gitu sama beliau ya. Nah, tapi kalau takut kepada Tuhan itu
bukan kita takut dihukum atau kita takut seperti bertemu dengan hantu ya, tapi takut kepada Tuhan itu adalah kita menghormati Tuhan, artinya memberikan penghargaan dan mengakui pribadi Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Ya, jadi kita mengakui nih kalau Tuhan itu ada di dalam hidup kita, teman-teman. Kalau misalnya nih kita menghormati Bapak Jokowi, maka kita akan menghargai beliau gitu ya, dan mengakui Pak Jokowi adalah presiden kita. Kita akan memperlakukan Pak Jokowi ini dengan sopan, dengan spesial, seperti tidak seperti masyarakat lainnya gitu ya. Pasti kita akan sopan dengan beliau, pasti kita akan berlaku spesial gitu karena dia adalah presiden kita gitu ya. Nah, kalau kita mengakui dan menghormati Tuhan sebagai yang berkuasa dalam hidup kita, maka kita juga harus bersikap hormat kepada Tuhan. Kita juga harus bersikap spesial ya, istimewa kepada Tuhan melalui apa? Melalui hidup kita. Nah, saya catat dan saya mau bagikan hari ini kepada teman-teman. Ada hal-hal sederhana yang akan saya sharingkan kepada teman-teman. Hal-hal sederhana tentang tanda bahwa kita menghormati Tuhan dalam hidup kita. Yuk kita buka ayat Alkitab kita di Amsal yang ketiga ayat 5 sampai dengan 7 dan Amsal 3 ayat 9. Mari kita buka sama-sama Amsal ketiga ayat 5 sampai 7 dan Amsal 3 ayat ke-9. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat yang ke-9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Teman-teman, dari ayat yang barusan kita baca, saya menyimpulkan ada 3 hal-hal sederhana tanda bahwa kita menghormati Tuhan. Yang pertama, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Coba kita baca ulang sekali lagi di ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, teman-teman, dari ayat yang barusan kita baca, itu pasti sering kita dengar ya, bahwa artinya kita tidak boleh menggunakan kekuatan kita sendiri, melainkan kita harus berharap kepada Tuhan ya, karena Tuhan itu luar biasa. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Di Yeremia 17 ayat ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Salah satu tanda kita menghormati Tuhan dalam hidup kita adalah kita mengandalkan Tuhan. Ya, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, tidak dengan kekuatan kita sendiri, teman-teman. Jadi, dari ayat firman Tuhan yang sudah kita baca barusan, mengingatkan kita kembali untuk kita menaruh atau mengandalkan Tuhan di dalam semua kehidupan kita, teman-teman. Ya, apa sih salah satu contoh kita itu selalu mengandalkan Tuhan? Contoh sederhana yang mungkin anak sekolah minggu juga tahu. Setiap bangun pagi kita harus berdoa kepada Tuhan. Teman-teman di sini berdoa enggak? Saya berdoa ya, karena saya tahu saya itu lemah. Saya itu tidak bisa mengandalkan kekuatan saya sendiri gitu. Jadi saya setiap bangun pagi saya berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah memberikan saya nafas kehidupan yang baru setiap harinya. Memberikan saya umur panjang pastinya. Ya kan? Karena kita bisa bangun, kita bisa beraktivitas, bekerja, sekolah, kuliah. Itu semua karena kebaikan Tuhan, teman-teman. Jadi kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan kita. Nah, hal-hal sederhana seperti ini ya, seperti sebelum melakukan sesuatu, kita meminta sesuatu kepada Tuhan ya, itu adalah tanda bahwa kita tidak mampu untuk menjalankan dengan kekuatan kita sendiri, teman-teman. Ya, biarlah kita hari ini belajar, teman-teman. Diingatkan kembali bahwa kita itu lemah, kita itu terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, yang tidak terbatas, yang bisa membantu kita. Amin. Amin. Orang yang tidak pernah berdoa itu tandanya sombong, teman-teman. Jadi jangan sampai kita itu dianggap sombong. Ya, kita harus berdoa sama Tuhan. Doa itu juga adalah komunikasi kita yang baik sama Tuhan.
Ya teman-teman, jadi jangan merasa kita itu bisa sendiri dan jangan merasa kita tidak perlu Tuhan. Ya, kita perlu sekali Tuhan. Kita hidup, kita nafas, kita bergerak, semuanya itu karena Tuhan yang kasih kita kehidupan. Oke, yang pertama tadi mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sekarang yang kedua, sadar Tuhan hadir dalam hidup kita. Coba kita baca di Amsal ketiga ayat ke-6 tadi. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, tanda kita menghormati Tuhan yang berikutnya adalah kita sadar kalau Tuhan itu hadir dalam setiap kehidupan kita. Hadir di setiap keadaan kita. Ada di dekat kita, di sekitar kita. Ya, mungkin kita tidak bisa lihat, tapi Tuhan bisa lihat apa yang kita kerjakan setiap harinya, apa yang kita lakukan. Nah, di Amsal 15 ayat ketiga berkata seperti ini. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah teman-teman, mata Tuhan itu melihat kita 24 jam. Beda sama satpam ya. Kalau satpam pada saat shiftnya aja. Tapi kalau Tuhan nih 24 jam per 7. Setiap waktu, setiap menit, setiap detik mata Tuhan tidak pernah hilang. Mata Tuhan tidak pernah lihat ke kiri ke kanan. Tapi mata Tuhan melihat kita teman-teman. Ya. Nah, jadi kita harus berlaku yang baik, kata firman Tuhan. Ya, karena kita dilihat sama Tuhan. Kita melakukan hal yang baik gak di sepanjang kehidupan kita? Ya, kalau kita sadar Tuhan itu ada di dekat kita, kalau kita sadar Tuhan itu ada di dalam hati kita, kita tidak akan berani melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang Tuhan tidak suka. Berbohong mungkin, ya, melakukan hal yang tidak baik mungkin. Contoh sederhana, ini yang sering kali kita dengar juga, mencontek. Ya, mencontek bukan hanya di sekolah, berbuat curang juga bisa di pekerjaan, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman lagi ujian, teman-teman lagi ulangan di sekolah atau lagi kuliah pada saat onsite kemarin, ya tahun 2 tahun yang lalu, teman-teman nggak mungkin akan mencontek. Teman-teman nggak akan mungkin berbuat curang kalau ada dosen atau guru yang di samping kita. Gak mungkin dong, pasti takut dong. Karena takut apa? Takut nilainya jelek, dipandang jelek sama dosen kita. Apalagi buat Tuhan teman-teman. Jadi kita harus berlaku yang baik setiap harinya. Berperilaku yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Supaya apa? Supaya tuh Tuhan senang dengan apa yang sudah kita lakukan setiap harinya. Yang ketiga, mempersembahkan semuanya untuk Tuhan. Jadi tadi yang pertama apa? Mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, sadar Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, mempersembahkan semuanya untuk Tuhan. Di ayat yang ke-9 tadi kita baca, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini bukan tentang uang, ini bukan tentang persembahan, bukan tentang perpuluhan yang kita berikan, tapi tentang hidup kita yang kita persembahkan untuk Tuhan. Di Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama bilang amin. Ya teman-teman, salah satu tanda kita menghormati Tuhan adalah kita menyadari segala sesuatu yang kita punya ini hanya untuk Tuhan, oleh Tuhan, dan dari Tuhan. Jadi kita tidak boleh semena-mena teman-teman. Ya, itu artinya seluruh hidup kita harus persembahkan kepada Tuhan. Kita harus memberikan hidup kita kepada Tuhan. Ya teman-teman, kalau kita berhasil, kita sadar semua karena Tuhan. Bukan karena kita sombong, bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi keberhasilan kita itu berasal daripada Tuhan. Waktu saya seminar proposal kemarin teman-teman, baru banget hari Selasa. Ya teman-teman, saya itu belajar, buka buku, lihat presentasi saya. Aduh, saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya menggampangkan semuanya. Bisa lah. Tapi pada saat 1 jam sebelum saya ujian teman-teman, saya takutnya setengah mati. Kenapa? Tiba-tiba blank, tiba-tiba hilang semuanya. Terus saya lupa, apakah saya sudah berdoa sebelum saya melakukan sesuatu?
aku udah berdoa belum ya untuk semproku hari ini? Terus tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, kamu tuh belum berdoa sama sekali, J. Waduh, cepet-cepet teman-teman aku berdoa, Tuhan tolong aku mau ujian, bantu aku Tuhan. Dan benar Tuhan, teman-teman, pada saat kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan bantu kita, Tuhan tolong kita. Dan saya merasakan pada saat saya menyampaikan materi itu dengan luas, dengan baik gitu. Dan apa ya? Menurut saya itu adalah suatu keberhasilan ujian seminar proposal saya gitu. Jadi saya tidak mengandalkan kekuatan saya sendiri, tapi saya mengandalkan Tuhan. Nah, terus teman-teman, kalau kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, kita tidak mungkin mempersembahkan Tuhan yang setengah-setengah. Ya, kita nggak mungkin mempersembahkan yang ece-ece, kalau orang zaman bilang saya ece-ece gitu ya, anak muda mungkin tahu ya, atau udah beda kali bahasanya ya. Tapi kita nggak mungkin memberikan yang setengah-setengah. Masa kamu kasih ke pacar kamu aja bisa bagus-bagus, cantik-cantik gitu ya. Kalau mau ketemu tuh, aduh, parfuman ya, make upan yang perempuan ya. Masa kita kasih Tuhan setengah-setengah? Kalau kita kasih hadiah buat pacar nih, ayang aku kasih seluruhnya buat kamu, hidup aku. Aduh, gak ada kamu aku bisa mati. Jangan kayak gitu teman-teman ya. Harus begitunya sama Tuhan ya. Kita harus fokus sama Tuhan. Jadi kita jangan pernah memberikan hidup kita tuh setengah-setengah. Kalau melayani ya melayanilah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, dengan sepenuh hati, dengan sukacita. Jadi jangan setengah-setengah, udahlah cuman pelayanan ini, ngapain, toh juga yang lihat orang. Enggak teman-teman, Tuhan yang lihat. Tuhan yang lihat kita melakukan apa setiap harinya. Ya teman-teman, di Kolose 3 ayat 23 berkata seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi yang pertama tadi kita diingatkan bahwa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, sadar Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan yang ketiga, mempersembahkan semuanya untuk Tuhan. Sebagai penutup, aku mendorong teman-teman untuk belajar bagaimana menghormati Tuhan dalam hidup kita melalui Amsal 3 ayat ke-5 sampai dengan 9 yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar barusan. Kita belajar, kita dapat menghormati Tuhan dengan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sadar Tuhan hadir dalam hidup kita dan mempersembahkan semuanya untuk Tuhan. Semangat untuk teman-teman yang mau berubah menjadi lebih baik lagi. Terima kasih udah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Bantu kami Tuhan untuk mempunyai iman dan juga menghormati Tuhan sesuai dengan apa yang kami dengar hari ini. Berkati setiap kami ya Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.